يا أيها الحاضرون في هذا المقام الشريف، إذا صعد الخطيب عن المنبر فلا يتحدثن أحدكم، ومن يتحدث فقد لغى. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا عباد الله لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang senantiasa Allah berkahi. Intinya mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman maupun Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita senantiasa termasuk orang yang mendapatkan hidayahnya dan serta berada dalam keadaan iman maupun Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin tentang iman, i'lam annal iman nisfani, an-nisfu syukru wa nisfu sabru. Ketahuilah bahwasanya iman itu terbagi menjadi dua. Separuh pertama yaitu sabar dan yang lainnya yaitu syukur. Maksudnya seseorang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dan juga bersabar atas segala ujian dan musibah yang Allah berikan kepadanya. Ketika telah terkumpul dalam diri seseorang antara sifat sabar dan syukur, maka telah sempurnalah imannya. Oleh karena itu terdapat dalam banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan antara kedua sifat ini. Salah satu contohnya yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Di antara hal yang membantu kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan merenungkan betapa besarnya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Quran surah An-Nahl ayat 53. Nikmat kesehatan, nikmat rumah, nikmat keamanan, nikmat ketentraman, nikmat
apapun itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua ayat yang lainnya, di dalam surah Ibrahim dan surah An-Nahl. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau engkau menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Jika seseorang duduk kemudian ia merenungi selama berjam-jam bahkan berhari-hari mencoba untuk menghitung nikmat Allah yang diberikan kepadanya, maka sungguh ia tidak akan mampu menghitungnya. Di antara bentuk-bentuk nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita ada nikmat batin maupun zahir. Sesuai dengan Allah firmankan di dalam surah Luqman ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidakkah kalian memperhatikan bahwasanya Allah lah yang telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada yang di bumi untuk kepentinganmu, dan menyempurnakan nikmatnya untukmu zahir dan batin. Nikmat zahir yaitu nikmat yang sering kita lihat, nikmat yang sering kita rasakan. Contohnya, kita bisa belajar, kita bisa sekolah, kita bisa menghafal Al-Quran dengan nyaman dan tentram, maka semua itu termasuk nikmat zahir. Selain itu ada pula nikmat yang batin yang Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat ini lebih mulia daripada nikmat yang zahir yang kita rasakan. Nikmat batin itu diantaranya yaitu nikmat iman dan nikmat tauhid kepada Allah. Oleh karena itu, ketika Allah menyebutkan surah An-Nahl, maka sebagian ulama menyebutkan dan menamakannya dengan surah An-Ni'am. Mengapa? Karena pada surah ini Allah membuka dengan menyebut nikmat-nikmatnya dari ayat pertama hingga ayat ke-18. Dan sampai ayat 18 Allah mengakhirinya dengan berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Jika kita teliti lebih mendalam akan surah An-Nahl tersebut, maka nikmat pertama yang Allah sebutkan seperti yang difirmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ata amrullahi fala tastajilu, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Nah, ternyata di dalam ayat tersebut nikmat pertama yang Allah sebutkan dari rentetan nikmat-nikmatnya yaitu nikmat tauhid. Dan hal itu terkadang tidak kita sadari, padahal ini adalah nikmat batin yang luar biasa. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah manusia di sekeliling kita. Betapa banyak orang yang menyembah berhala, betapa banyak orang yang menyembah sapi, betapa banyak orang yang mendatangi dukun, betapa banyak orang yang mempelajari ilmu sihir dan percaya kepada roh-roh dan jin-jin. Sementara Allah katakan di dalam firman-Nya, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Peringatkanlah kepada hamba-hambaku bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kalian semua kepadaku. Itulah nikmat iman dan nikmat tauhid, nikmat yang akan menyelamatkan seseorang di akhir kelak dari neraka jahanam yang kekal abadi menuju kepada kenikmatan yang kekal abadi pula. Dan di antara nikmat batin lainnya yaitu nikmat ketentraman dan nikmat kebahagiaan. Betapa sering kita merasa tenang meskipun kita tidak memiliki harta yang banyak. Betapa sering kita merasa tenang ketika kita tidak memiliki kemewahan, bahkan tidak memiliki jabatan. Akan tetapi dengan ketakwaan dan keimananlah sehingga Allah berikan kebahagiaan kepada orang yang beriman. Itu semua merupakan nikmat dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang abadi, kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan pahala yang baik pula
daripada apa yang telah mereka kerjakan. Di samping nikmat Allah yang zahir dan batin, ada pula nikmat yang senantiasa kita ingat. Contohnya yaitu nikmat kelulusan, nikmat jabatan, nikmat naik gaji, dan nikmat yang lainnya. Bahkan lebih dari itu, tatkala kita sedang sakit, maka niscaya kita akan mengingat nikmat-nikmatnya Allah yang selalu senantiasa ada pada kita. Selain itu, ada pula nikmat yang sering kita lupakan. Saking seringnya nikmat tersebut terus-menerus kita rasakan, seakan-akan nikmat tersebut suatu perkara yang biasa dan akhirnya kita lupakan. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Quran Surah Az-Zariyat ayat 21. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lihatlah anggota tubuh kita ini, betapa baiknya sistem pernapasan. Setiap detik kita bernapas. Bukankah ini sebuah kenikmatan? Allah sediakan udara, oksigen untuk kita hirup. Allah detakkan jantung kita sehingga kita masih bisa bernapas. Bahkan tatkala kita sedang tidur, kita tidak bisa melakukan apa-apa, namun kita tetap bisa untuk bernapas. Jantung kita tetap senantiasa berdetak. Kalau sekiranya Allah berkehendak, niscaya Ia akan menghentikan detak jantung kita, maka selesailah hidup kita. Di samping itu, ada pula nikmat pandangan mata. Sistem penglihatan yang Allah berikan kepada setiap manusia yang tidak ada bandingannya ini. Sungguh tidak ada teknologi secanggih apapun yang bisa meniru ciptaan Allah ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah oleh kalian kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesambahmu selain Allah. Surah Luqman ayat 11. Dan di antara bentuk nikmat lain yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat yang kita minta maupun nikmat yang tidak kita minta. Betapa banyak nikmat Allah dari apa yang kita minta. Contohnya, kita berdoa pada Allah setiap sujud kita. Kita meminta agar Allah memberikan kecerdasan kepada kita, agar Allah mempermudahkan kita dalam hafal Al-Quran, agar Allah memberikan kekuatan di dalam hafalan kita, sampai akhirnya Allah mengabulkan dan mengijabah banyak hal dari doa-doa kita, meskipun mengijabahkan banyak hal dari doa-doa kita yang kita minta tersebut. Sebaliknya, di sana juga ada nikmat-nikmat yang Allah berikan meskipun kita tidak minta. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Ibrahim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhara wa sakhkhara lakum asy-syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan nahar." Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Dan Dia juga telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan Dia telah menundukkan malam dan siang bagimu. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang semua itu tidak pernah kita minta, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita. Bahkan setelah ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dalam sebagian qiraah ayat ini dibaca, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh." Yang artinya, dan Dia telah memberikan kepada kalian dari segala apa yang kalian tidak mohonkan kepadanya. Artinya banyak nikmat
yang tidak kita minta ternyata Allah sediakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat dalam bentuk musibah. Kita menyangka bahwasanya itu musibah, akan tetapi ternyata di balik musibah tersebut mengandung banyak hikmah dan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Betapa banyak orang terkena musibah, ternyata di balik musibah tersebut Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Salah satu contohnya ialah Nabi Yusuf alaihi salam. Ia dilemparkan oleh saudaranya ke dalam sumur, kemudian ia dijual sebagai budak. Kemudian setelah itu ia dituduh berzina dengan seorang wanita. Kemudian ia dipenjara. Akan tetapi apa ujung dari musibah tersebut? Yaitu beliau menjadi menteri keuangan di negeri Mesir, yang mana ketika itu jabatan itu merupakan jabatan yang agung di negeri Mesir. Kalau begitu, sebuah musibah jika ditambah dengan musibah berikutnya, kemudian ditambah musibah berikutnya, kemudian ditambah lagi musibah berikutnya, maka pada hakikatnya ia akan menghasilkan kenikmatan dengan izin Allah. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu hendaklah kita merenungkan nikmat-nikmat Allah agar kita bersyukur dengan baik dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Barakallahu li wa lakum ma fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Fa ya ayyuhan nas usikum nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
وانشرهم على معاني الدين يا رب اختم لنا بكتاب خير ويا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tambah hari tambah dekat kita kepada negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu negeri akhirat. Negeri yang di sana kita akan menerima balasan semua amalan kita. Hari ini kita bisa beramal, tetapi tidak ada hisab. Nanti di akhirat kita dihisab, tetapi tidak bisa beramal. Hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tambah hari kita tambah dekat dengan negeri akhirat. Kita dikirim siang dan malam menuju negeri akhirat. Kita tidak bisa mengelak lagi. Maka sudah semestinya tambah hari kita tambah persiapan kita menuju negeri akhirat. Semakin sibuk, semakin tambah persiapan kita menuju negeri akhirat. Semakin sibuk siang dan malam kita membangun negeri akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tambah hari tambah dekat pertemuan kita dengan pimpinan kita, junjungan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah semestinya tambah hari kita tambah memperbaiki hubungan rohani kita dengan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mencintai beliau, mencintai sunnah-sunnah beliau, mencintai perjuangan beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tambah hari tambah dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Dia ridha kepada kita, ataukah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Dia murka kepada kita? Maka bagaimana tambah hari kita tambah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia mencintai orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tambah hari semakin tambah usaha kita untuk meninggalkan amalan-amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dalam amalan-amalan yang disukai oleh Allah. Hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tambah hari kita tambah usaha kita untuk meninggalkan amalan-amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dalam amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Dia ridha kepada kita dan kita pun ridha kepadanya. Inilah kesuksesan yang sebenar-benarnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Tambah hari kita tambah dekat perpisahan kita dengan dunia. Maka bagaimana tambah hari kita tambah menjauhkan diri dari kecintaan terhadap dunia. Jangan sampai dunia yang akan kita tinggalkan ini menjadi masalah bagi kita dalam perjalanan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin menaikkan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih di dunia, maka bagaimana dunia ini kita jadikan tunggangan untuk akhirat. Peralatan kita untuk akhirat. Rumah kita jadikan untuk amal. Waktu kita jadikan untuk amal. Keluarga kita dijadikan untuk amal. Harta kita dijadikan untuk amal. Selagi amal masih ada gunanya. Hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mati, maka dunia akan ditinggalkan. Satu kerikil pun tidak akan dibawa. Dunia sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi sama sekali. Maka manfaatkanlah dunia selagi masih ada manfaatnya. Satu-satunya manfaat dunia ini adalah apabila dunia ini berguna bagi kita nanti di akhirat. Hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumah kita yang sebenarnya adalah rumah yang menjadi rumah kita di akhirat, yaitu rumah yang digunakan untuk agama. Anak kita yang sebenarnya adalah anak yang bisa bertemu dengan kita dan menolong kita nanti di akhirat, yaitu anak yang digunakan untuk agama, dididik untuk belajar agama. Istri kita yang sebenarnya adalah istri yang bisa berjumpa dengan kita di akhirat, yaitu istri yang digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah cara mengirimkan segala yang kita miliki di dunia ini ke akhirat. Apabila tidak demikian, maka semua ini hanya akan menjadi penyesalan saja. Hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian akan datang. Kematian bukan mencari orang tua, kematian bukan mencari orang sakit. Kematian mencari orang-orang yang sudah waktunya untuk mati. Maka bercepat-cepatlah beramal sebelum kita menyesal. Hadirin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kesibukan dunia dan keperluan dunia menjadikan kita meninggalkan akhirat. Karena bagaimanapun sibuknya kita, pada akhirnya kita akan mati juga. Bagaimanapun sibuknya kita, pada akhirnya kita akan ke akhirat juga. Bagaimanapun alasan yang kita buat, akhirnya akan ke akhirat juga. Alasan apapun untuk meninggalkan akhirat, sebetulnya itu adalah alasan yang akan mencelakakan diri kita sendiri. Maka hadirin yang mulia, pandanglah negeri akhirat. Baginda Nabi SAW menunggu kita di sana. Ada sahabat radhiyallahu anhum menunggu kita di sana. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala menunggu kita di sana. Maka bagaimana kita bisa tenang di dunia ini sedangkan kita sudah ditunggu oleh orang tua kita dan kekasih-kasih kita di akhirat yang mulia. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizina al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qur rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidika wa asrafi ummati sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah wa kafa
وأصلي وأسلم على سيدي محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله، قد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم حرر بيت المقدس إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.